Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real dan A sama dengan bukan 0. Serta X adalah peubah atau variabel. Sehingga diperoleh A merupakan koefisien dari X pangkat 2, B merupakan koefisien dari X, dan C adalah suku tetapan atau konstanta. Kita masuk ke contoh pertama. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. A, X pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0. B, 5X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. C, 10 ditambah X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 0. D, 12X dikurangi 5 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 0. Kita masuk pembahasan. Untuk yang A, X pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai A, B, dan C-nya masing-masing yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 3. Untuk B, 5X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. Sehingga untuk masing-masing nilai A, B, dan C-nya A sama dengan 5, B sama dengan 2, dan C sama dengan 0. Untuk soal yang C, 10 ditambah X pangkat 2 dikurangi 6X sama dengan 0. Untuk nilai A, B, dan C-nya yaitu untuk A sama dengan 1, B sama dengan min 6, dan C sama dengan 10. Untuk soal yang D, 12X dikurangi 5 ditambah 3X pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai A, B, dan C-nya yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 12, dan C sama dengan min 5. Nah, jadi untuk menentukan nilai A, B, dan C, kita mengacu pada bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita masuk ke dalam contoh kedua. Nyatakan dalam bentuk baku, kemudian tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan berikut. A, 2X kuadrat sama dengan 3X min 8. B, X pangkat 2 sama dengan 2 dikali X kuadrat min 3X ditambah 1. C, 2X min 3 sama dengan 5 per X. Nah, kita masuk pembahasannya. Untuk yang A, 2X pangkat 2 sama dengan 3X dikurangi 8. Nah, untuk kedua ruasnya masing-masing kita tambahkan dengan min 3X plus 8. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan min 3X ditambah 8. Sehingga menjadi 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 8 sama dengan 3X dikurangi 8 dikurangi 3X ditambah 8. Nah ya, kemudian sehingga menghasilkan 2X kuadrat min 3X ditambah 8 sama dengan 0. Kenapa 0? Nah, tadi kita kurangi tadi ya, 3X dengan min 3X 0, min 8 ditambah 8 hasilnya 0. Maka 0 tambah 0 hasilnya 0. Sehingga diperolehlah untuk nilai A, B, dan C masing-masing yaitu A sama dengan 2, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 8. Kita masuk ke soal bagian B. X kuadrat sama dengan 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 1. Nah, X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 2. Jadi yang 2 ini
kita kalikan ya. Nah, sehingga 2 dikali, nah, sebentar, nah ini dia. Jadi 2-nya kita kalikan dengan X, kemudian 2 kita kalikan dengan 3X, dan 2 kita kalikan dengan 1, sehingga menghasilkan 2X kuadrat min 6X ditambah 2. Nah, dari kedua ruas itu dikurangi dengan X pangkat 2. Kenapa X pangkat 2? Agar menghasilkan nilai 0 pada ruas kiri. Sehingga menjadi X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 2 dikurangi X pangkat 2. Nah ya, jadi X pangkat 2-nya ini masing-masing ada di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sehingga diperolehlah X pangkat 2 kurangi X pangkat 2 itu 0 sama dengan X pangkat 2 ini tadi 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 sehingga 1 ya. Jadi X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 2. Sehingga kita ubah posisinya menjadi X pangkat 2 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai A, B, dan C-nya, yaitu A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan 2. Kemudian kita masuk ke soal bagian C, yaitu 2X min 3 sama dengan 5 per X. Nah, karena ini pembaginya adalah X, maka kita kalikan saja kedua ruasnya dengan X ya, sehingga hasilnya menjadi 2X min 3 dikalikan X, dan 5 per X tadi kita kalikan X, X bagi X jadi 1 ya, sehingga hasilnya sama dengan 5. Nah, untuk X yang di bagian ini kita kalikan seperti yang perlu anak-anak ketahui bahwa yang kita perlukan dalam persamaan fungsi kuadrat yaitu bentuk kuadrat. Nah, Bapak sedikit memberi sedikit yang perlu diingat, yaitu A ditambah B kuadrat. Nah, bentuk umumnya ya. Sehingga A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian untuk A min B kuadrat, nah ini hampir sama, hanya membedakan adalah operasi hitungnya dia selisih. Sehingga bentuknya A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Kemudian ada lagi bentuk A plus B kemudian P plus Q, sehingga bentuknya menjadi bentuk perkaliannya ya, yang harus kalian ketahui, yaitu A kali P ditambah B kali P ditambah A kali Q ditambah B dikali Q. Kemudian A plus B kemudian dikali A min B. Nah, bentuknya menjadi A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Seperti yang tadi yang disampaikan ya, bentuk perkalian, hanya ini untuk namanya selisih kuadrat. Nah, untuk pembahasan materi kali ini sudah selesai. Kita masuk pada kegiatan latihannya. Jadi Bapak biar tahu sudah sejauh mana pemahaman kalian pada materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, untuk latihannya bisa disimak ya. Pertanyaannya masih pertanyaan yang sama, yaitu menyatakan ke dalam bentuk baku persamaan kuadrat, dan kemudian kalian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini ada soal A, B, C, dan seterusnya. Silakan nanti kalian kerjakan di buku, kemudian jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Ya, seperti biasa ya. Jadi masing-masing cukup memberikan jawabannya dalam bentuk A, misalkan nilai A berapa, B dan C dan seterusnya. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan materi pada pertemuan kali ini. Nah, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.